Apakah semua sahabat Salihah sudah mengetahui apa itu henna? Ya, henna adalah hiasan tangan yang sering disebut pacar oleh beberapa orang. Karena henna atau mehendi ini terbuat dari tumbuhan pacar yang diolah menjadi bubuk. Kata henna berasal dari bahasa Arab untuk tanaman Lawsonia inermis yang diucapkan oleh orang Arab sebagai hina yang berarti dedaunan yang dapat meninggalkan warna merah pada kulit. Tumbuhan henna bisa mencapai ketinggian 4-6 kaki dan dapat ditemukan di negara-negara seperti Pakistan, India, Afghanistan, Mesir, dan masih banyak lagi di negara yang mayoritas iklimnya panas karena di iklim tersebut henna dapat tumbuh dengan cukup baik. Henna adalah nama tumbuhan tertua yang digunakan sebagai kosmetik dan sangat aman digunakan. Henna jarang sekali menimbulkan masalah karena henna yang alami tidak mengandung pewarna sintetis kimia atau bahan tambahan yang berbahaya lainnya. Di beberapa negara seperti India, negara-negara Arab, dan Afrika, henna menjadi elemen penting pada suatu acara pernikahan di mana tangan dan kaki sang mempelai akan dilukis sedemikian rupa dengan aneka motif yang menjadi ciri khas negara tersebut. Selain untuk kecantikan, melukis henna pada tubuh juga bertujuan untuk menangkal kejahatan dan gangguan, serta membawa nasib baik bagi pemakainya. Itulah sahabat Salihah, kenapa henna biasa digunakan pada calon pengantin dan ibu hamil beberapa hari sebelum menikah dan melahirkan. Pada calon pengantin, henna biasanya dilukis pada bagian tangan dan kaki. Setiap negara juga mempunyai cara meracik dan mengukirnya sendiri loh sahabat Salihah. Di negara lain, henna biasanya diracik dengan cara mencampur bubuk henna dengan meso oil dan kayu putih murni serta beberapa campuran lainnya. Sedangkan di Indonesia berbeda, henna bisa dicampur dengan air perasan lemon, cengkih, dan campuran lainnya. Dan jika dilihat dari cara mengukir, di Indonesia henna hanya dilukis sederhana pada bagian punggung tangan serta kuku pengantin. Sedangkan di negara lainnya, henna dilukis pada bagian telapak tangan, pergelangan tangan, dan juga bagian kaki dengan motif yang sangat cantik dan terkadang dibuat dengan tingkat kesulitan yang rumit. Perlu diketahui juga sahabat Salihah, ternyata ada banyak makna di balik tiap desain henna. Misalnya desain bunga. Desain ini bukan hanya berarti tentang kecantikan. Desain bunga juga diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kesuburan bagi yang memakainya. Berbeda dengan desain sulur, desain yang tak kalah cantik ini juga mempunyai makna bagi seorang yang memakainya, agar usia pernikahannya menjadi panjang. Dan tentu saja, masih banyak lagi makna-makna desain henna lainnya. Inilah yang kemudian membuat banyak bermunculan henna artis atau seniman henna yang memiliki keterampilan membuat motif henna dengan aneka variasi. Ngomong-ngomong soal henna artis, Salihah punya rekomendasi tempat henna artis di daerah Jakarta. Ini dia, Aliyah Laji. Wanita berumur 24 tahun ini ternyata sudah lama menjadi henna artis. Ia sudah membuka usaha henna art sejak tahun 2010. 7 tahun sudah Aliyah melukis henna dan sudah banyak motif henna yang pernah ia lukis. Lalu untuk membuat henna ini sebenarnya apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan untuk membuat henna sebenarnya tidak banyak dan mudah ditemukan. Pertama ada henna yang sudah menjadi bubuk, lalu ada perasan lemon, gula, dan cengkih. Untuk meraciknya pun tidak sulit sahabat Salihah. Pertama, 3 sendok henna cukup dicampurkan dengan gula. Kemudian dicampur dengan cengkih. Lalu ditambahkan 2 sendok perasan lemon dan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga halus dan merata. Setelah jadi, maka henna bisa langsung dipakai. Dan sisanya bisa dipindahkan ke plastik untuk kemudian dimasukkan ke dalam freezer agar bisa dipakai 3-6 bulan ke depan. Tapi perlu diingat juga sahabat Salihah, meskipun banyak yang mempercayai bahwa henna bersifat alami dan aman digunakan, sahabat Salihah harus tetap berhati-hati ya sebelum menggunakan henna, khususnya untuk henna yang sudah dicampur dengan bahan kimia berbahaya.
Karena menurut pernyataan dari American Academy of Dermatology, henna yang dicampur dengan bahan kimia dapat menyebabkan iritasi kulit, berbeda dengan henna alami. Kalau untuk sampai saat ini sih belum ada, alhamdulillah. Tapi kalau biasanya ada yang sensitif itu dia pakai pewarna rambut. Kemudian bagaimana sebenarnya hukum penggunaan henna dalam Islam? Mengingat bahwa henna ini mirip seperti tato yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Begini sahabat Salihah, memakai henna hukumnya adalah mubah atau boleh. Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Muhammad SAW bagi para wanita untuk memakai henna agar tidak serupa dengan laki-laki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah SAW menahan tangan beliau dan berkata, saya tidak tahu apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita. Sang wanita menjawab, ini tangan wanita. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, seperti itulah sahabat Salihah penjelasan dalam Islam tentang penggunaan henna pada wanita. Jadi, ayo pilih motif henna kesukaanmu. Setelah ini, Salihah masih punya informasi menarik, jadi jangan kemana-mana ya.